Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari yang indah yang Tuhan beri bagi kami. Tuhan yang membimbing menyertai kami sepanjang malam yang telah kami lalui. Kami yakin dan percaya bahwa oleh karena Tuhan yang melayakkan kami, maka kami ada sampai hari ini, sampai saat ini. Biarlah kami mendengarkan firman Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus yang memberi hikmat bijaksana bagi kami, untuk kami boleh mengerti apa kehendak Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah siap sedia mendengar Engkau berfirman. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan dari Markus pasal 10 ayat 26 sampai 27. Mereka makin gempar dan berkata kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Saudara yang terkasih, nats ini terjadi ketika Yesus dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Pada waktu itu ada seorang yang pemuda kaya raya yang berlari-lari menjumpai Tuhan Yesus
mempertanyakan tentang bagaimana cara hidup, mendapatkan hidup yang kekal. Dan pemuda ini menyatakan segala kebaikannya, bahwa menurutnya dia telah melakukan segala perintah Allah sejak masa mudanya. Tetapi pertanyaan Yesus kemudian adalah, penegasan Yesus kemudian adalah ketika Yesus mengatakan supaya menjual segala harta kepunyaannya dan mengikut Tuhan Yesus. Dan pernyataan Tuhan Yesus membuat dia sedih dan putar balik. Dia tidak rela, sepertinya tidak rela menjual segala harta miliknya. Sehubungan dengan hal ini, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan berbicara sebentar, merenungkan sebentar tentang keselamatan sehubungan dengan nats ini. Memang bagi manusia, tidak mungkin bagi manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Seberapa usaha berat pun yang kita lakukan, seberapa baik pun yang kita lakukan, akan tidak mungkin bagi manusia untuk menyelamatkan diri sendiri. Itu menjadi hal yang pertama yang perlu kita sadari, perlu kita percaya bahwa kemampuan manusia, usaha manusia tidak akan mampu menyelamatkan diri sendiri, ataupun tidak akan mampu meraih kehidupan kekal itu sendiri. Karena apapun ceritanya, setiap kita sudah jatuh ke dalam dosa. Dan dosa itu tidak berbicara kuantitas, tidak berbicara jumlah. 1, 2 dosa, 3, 4 dosa sekalipun yang kita lakukan, itu akan membuahkan maut. Sebagaimana dalam Roma dikatakan, upah dosa adalah maut. Tidak berbicara di sana kalau 1 dosa itu tidak mendatangkan maut, kalau 2 dosa itu tidak mendatangkan maut. Tetapi dosa itu berbicara kualitas. Setiap dosa yang kita lakukan, efeknya, dampaknya adalah maut. Itu berarti bahwa tidak ada di antara kita, saya berpikir, saya mendorong kita semua, Bapak Ibu jemaat dikasih oleh Tuhan, supaya kita tidak merasa bahwa saya lebih baik dibanding dengan orang lain karena saya melakukan lebih sedikit dosa dibandingkan dengan yang lain. Karena di mata Tuhan, sekali lagi, dosa itu tidak berbicara kuantitas, banyak atau tidaknya, tetapi dosa itu berbicara masalah kualitas. Setiap hal dosa yang ada dalam diri kita selalu berakibat maut. Efeknya adalah maut. Maka untuk itu tidak mungkin bagi manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Seberapa baik pun manusia itu sendiri, tidak mungkin. Maka dalam hal inilah kita benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan. Maka dikatakan dalam nats ini tadi adalah bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi tidak demikian bagi Allah. Itu mungkin bagi Allah. Dan itu ditawarkan oleh Tuhan untuk semua kita, bahwa keselamatan itu ditawarkan, hidup kekal itu ditawarkan oleh Tuhan kepada kita. Tetapi yang menjadi masalah dalam diri pemuda yang kaya raya ini adalah ketika dia menggantungkan kehidupannya kepada kekayaannya. Nats ini juga tidak sedang berkata kepada kita bahwa kita dilarang untuk menjadi kaya, tidak demikian. Tetapi kita dilarang untuk menggantungkan kehidupan kita ataupun memilih lebih penting, lebih utama kekayaan daripada Tuhan itu sendiri. Tuhan mau kita supaya kita menikmati kehidupan ini. Tuhan mau supaya kita juga mampu memiliki harta dan kekayaan di tengah-tengah dunia ini. Itu tidak sama sekali tidak dilarang. Tetapi menjadi salah kemudian ketika pemuda ini memilih baginya lebih penting harta dibandingkan Tuhan itu sendiri. Ini yang menjadi masalah dalam diri pemuda ini. Ketika dia lebih menggantungkan dirinya kepada kekayaannya daripada kepada Tuhan, itu yang menjadi masalah. Sehingga dalam bagian ini kita harus sadar, sebagaimana dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan sampai 9 kita boleh baca nanti. Tetapi inti dalam bagian itu adalah dalam Efesus 2 8 sampai 9 itu berbicara tentang hidup kekal itu. Itu adalah anugerah daripada Tuhan, pemberian daripada Tuhan, dan itu bukan hasil usaha kita. Berarti dengan demikian sama sekali usaha kita tidak mampu untuk meraih keselamatan itu. Kita butuh Tuhan. Tuhan yang menawarkan secara khusus dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang memberi penebusan bagi setiap kita oleh karena pertolongannya melalui pengorbanannya, kurban yang sejati di kayu salib. Maka hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan kita. Maka untuk demikian
Saudara yang terkasih, supaya kita tidak menggantungkan kehidupan kita untuk hal-hal yang bersifat fana, yang bersifat semu di dunia ini. Meskipun sama sekali tidak berarti bahwa kita dilarang untuk menghidupi kehidupan yang layak di dunia ini, tetapi jangan menggantungkan kepada apapun yang bersifat fana. Mari kita gantungkan hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberi kehidupan kekal bagi setiap kita. Maka dengan demikian, apa gunanya kita melakukan kebaikan? Mungkin kita bertanya seperti itu. Kebaikan yang kita lakukan bukan kunci untuk mendapatkan keselamatan, bukan cara untuk mendapatkan keselamatan, tetapi kebaikan yang kita lakukan esensinya adalah ungkapan syukur kepada Tuhan yang telah memberi keselamatan kepada kita. Maka mari kita melakukan kebaikan sebagai tanda bahwa kita telah menerima anugerah keselamatan, anugerah hidup kekal daripada Tuhan melalui pengorbanan 100% sempurna di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kebaikan yang kita lakukan bukan kunci mendapatkan keselamatan, tetapi kebaikan yang kita lakukan adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang telah menganugerahkan secara cuma-cuma keselamatan kepada kita yang kita raih melalui mempercayakan hidup kita kepada Tuhan di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa untuk orang tua kita Zaitun. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah kebaikan Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini, yang meneguhkan iman percaya kami bahwa Tuhan menawarkan keselamatan bagi setiap kami dengan anugerah yang kekal daripada Tuhan. Biarlah kami menerima, merespon anugerah keselamatan ini dengan iman percaya kami, dan kami benar-benar menggantungkan kehidupan kami, menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga pada hari ini kami berdoa buat orang tua kami Zaitun dalam usia sejahtera mereka. Biarlah Tuhan memberkati mereka, memberkati dengan sukacita, memberkati dengan kesehatan yang berlimpah bagi mereka. Meskipun dalam usia sejahtera mereka ada bagian tubuh mereka yang mengalami kelemahan pada saat ini, Tuhan juga menguatkan mereka. Di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka, limpahkan juga sukacita dalam hidup mereka ya Bapa, supaya mereka juga panjang umur dan boleh menjadi berkat bagi setiap kami, menjadi teladan bagi setiap kami dalam hal iman percaya, dalam teladan rohani bagi kami yang masih muda ini. Tuhan berkati senantiasa bagi setiap orang tua kami Zaitun. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.